Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kelas 7, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya untuk mengikuti daring pada pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang bab sholat. Ada sedikit tambahan catatan. Nah, nanti bisa disimak anak-anak. Kemudian ada hal-hal yang penting bisa dicatat di buku catatan. Sebelumnya, marilah kita baca doa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah anak-anak, untuk bab sholat fardu ada sedikit tambahan, yakni masalah rukun dalam sholat. Nah, di sini ada perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu dalam rukun sholat itu ada yang sifatnya qauli atau berbentuk ucapan, ada yang fi'li atau perbuatan. Nah, ini untuk perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama dalam ruku dan sujud. Bagi laki-laki, ketika ruku dan sujud, hendaknya merenggangkan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Kemudian bagi perempuan, merapatkan bagian-bagian yang direnggangkan, perut menempel pada kedua paha, dan ketika sujud dan ruku, kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Kemudian yang kedua, cara membaca bacaan sholat. Pada laki-laki, mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat yang jahriyah. Sholat yang jahriyah itu diantaranya sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah, yakni sholat duhur dan asar. Kemudian bagi perempuan, sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki yang bukan mahram dianjurkan merendahkan suaranya. Yang ketiga, perbedaannya dalam aurat. Bagi laki-laki dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara pusar hingga kedua lutut. Kemudian auratnya perempuan, seluruh anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, hikmah pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, antara lain hikmahnya, sholat itu menjadikan hidup sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dasar hukumnya, sholat itu menjadikan hidup sehat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati a'maluhum as-sholatu fa in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi. Artinya,
amal-amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya hamba baik, maka amal-amal lainnya juga menjadi baik. Kemudian yang kedua, sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Yang kedua, sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Disiplin adalah kepatuhan pada peraturan. Orang yang disiplin berarti bertingkah laku patuh, menuruti dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya. Dalam sholat, kita harus memenuhi syarat, rukun, dan sunnah-sunnah agar ibadah sholat kita menjadi sah dan sempurna. Demikian juga dalam hal yang membatalkan dalam sholat harus kita hindari. Tanpa terpenuhi syarat dan rukun sholat berarti apa yang dilakukan menjadi sia-sia karena hukum pelaksanaan menjadi tidak sah. Ada sebuah wacana pentingnya i'tidal. Bisa dibaca anak-anak. Nah, yang terakhir rangkuman. Yang pertama, sholat fardu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Yang kedua, sholat yang difardukan sebanyak 5 kali sehari semalam dengan nama-nama sholatnya yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 3. Sholat wajib. Sholat fardu adalah seperangkat ketentuan. Yang ketiga, syarat wajib sholat fardu adalah seperangkat ketentuan yang berakibat pada munculnya kewajiban melaksanakan sholat. 4. Syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. 5. Tata cara pelaksanaan sholat mengandung pelaksanaan 3 aspek tertentu. Ketentuannya yaitu rukun sholat, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Yang keenam, rukun sholat adalah seluruh ketentuan yang harus dipenuhi selama pelaksanaan sholat berlangsung. 7. Sunnah ab'ad merupakan ketentuan-ketentuan yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi selama pelaksanaan sholat. 8. Sunnah hayat merupakan ketentuan-ketentuan yang dianjurkan untuk dipenuhi selama sholat berlangsung. 9. Perkara yang membatalkan sholat adalah seperangkat ketentuan yang jika dilanggar dapat berakibat tidak sah atau tidak diterima sholatnya seseorang. Terakhir, ada tugas untuk anak-anak. Nah, dalam tabel ini, anak-anak saya suruh untuk menghafalkan semua bacaan sholat fardu. Terutama dalam sholat subuh yang ada kunutnya. Nah, tabelnya nanti bisa dibaca sendiri. Dan tugas ini ditulis di buku tulis. Insya Allah pada pertemuan tatap muka akan kita bahas bersama. Demikian tambahan catatan tentang sholat fardu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatian anak-anak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.